Assalamualaikum. Halo teman-teman, bunda-bunda, selamat datang kembali dengan saya Desi Ayu Puspita. Bagaimana kabarnya di akhir bulan ini? Semoga selalu sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat keuangan. Amin. Oh ya, terima kasih banyak ya buat semua yang udah klik video ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang udah subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Amin. Gimana nih teman-teman? Udah pada gajian belum? Nah, di video kali ini saya mau sharing buat budget plan di bulan Agustus 2022. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya mau sharing saja, bukan bermaksud untuk ria, bukan bermaksud untuk pamer ataupun untuk menggurui. Jadi di sini kita sama-sama belajar dalam mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih minus budgetingnya, jangan menyerah, terus perbaiki, terus konsisten lagi. Dan nanti lama-lama insya Allah akan menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga semua rezeki yang kita peroleh ini termasuk ke dalam rezeki yang berkah dan Allah cukupkan sampai akhir bulan. Amin. Walaupun mungkin uang bulanan dari Pak suami di bulan ini ada yang mengalami penurunan ya teman-teman, seperti saya sekarang ini, tapi tetap disyukuri saja ya teman-teman, karena rezeki itu tidak melulu hanya soal materi, tidak melulu hanya soal uang. Rezeki itu bisa datang dari berbagai macam bentuk. Rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk keluarga yang harmonis, bisa dalam bentuk teman yang baik, ataupun tetangga yang baik. Jika lingkungan kita baik, insya Allah diri kita ini bisa menjadi baik dengan belajar dari mereka yang baik. Begitulah cara Allah menyayangi kita sebagai umatnya. Dan berapapun uang yang diamanahkan oleh Pak suami, kita harus bisa mengelolanya. Baik besar maupun kecil, insya Allah itu pasti cukup. Walaupun tabungan kita tidak sebanyak orang lain, it's okay. Semua sudah ditakar, semua sudah diatur, dan kita hanya bisa berusaha, berdoa, karena semua itu ada waktunya. Jangan khawatir ya teman-teman, roda dunia masih tetap berputar. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ceritakan kondisi saya dulu ya. Dimana kondisi saya ini sudah menikah, belum memiliki anak dan tidak memiliki hutang. Dan metode budgeting yang saya pakai kali ini adalah 40/60. Dimana 40 itu saving dan 60 itu living. Budget bulanan saya untuk kebutuhan rumah itu biasanya menyesuaikan dengan gaji suami atau dengan uang bulanan yang diamanatkan kepada saya. Tapi kebetulan untuk uang bulanan saya di bulan ini mengalami penurunan ya teman-teman. Itu hanya ada sekitar 2.750.000. Dan untuk pendapatan saya dari jualan online ini sengaja tidak saya tulis karena uang ini saya alokasikan untuk tabungan sinking funds kami ya teman-teman. Untuk yang penasaran dengan usaha online saya bisa cek di description box ya. Oke teman-teman, di sini saya mau mengelola uang sebesar 2.750.000. Di mana 40% dari 2.750.000 itu adalah 1.100.000, itu saya alokasikan untuk saving, dan 60%-nya itu adalah 1.650.000, itu saya alokasikan untuk living ya teman-teman, untuk kita hidup sehari-hari. Kita mulai dengan membuat kolom saving dulu saja ya teman-teman. Dan saving bulanan saya ini sifatnya wajib ya teman-teman, dan terdapat 5 kategori. Jadi walaupun uang bulanan dari Pak suami ini mengalami penurunan, kita atau saya ini wajib melakukan saving ya teman-teman, tetap wajib. Dan biasanya saya melakukan saving ini di awal bulan. Jadi uang kita masih utuh dan belum terpakai oleh hal lainnya.
Saving ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan Pak suami untuk di masa sekarang maupun di masa depan. Karena melalui saving atau menabung ini, cita-cita maupun target masa depan kami itu terasa semakin dekat walau sedikit demi sedikit. Dan kita harus wajib bersyukur sesulit apapun prosesnya. Baiklah teman-teman, sesuai dengan yang saya bicarakan tadi, bahwa saya membagi dana saving saya ini ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah kontrakan. Di sini saya menganggarkan kontrakan sebesar 600.000. Yang kedua adalah dana darurat, di mana dana darurat ini saya anggarkan sebesar 100.000. Dana darurat ini bisa membantu kita saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Yang ketiga ada dana tak terduga, saya anggarkan juga sebesar 100.000. Adapun pemanfaatan dana tak terduga ini contohnya itu seperti saat kita menerima undangan dari teman maupun hal-hal kecil lainnya yang biasanya tidak terjadi. Dan itu menyebabkan kita harus mengeluarkan kos. Dan yang keempat ada logam mulia, saya anggarkan sebesar 200.000. Rencananya logam mulia ini untuk membeli rumah di 5 tahun yang akan datang. Mohon doanya ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah tabungan sinking funds sebesar 100.000. Sinking funds merupakan dana yang kita simpan untuk memenuhi keinginan kita di masa yang akan datang. Jadi total saving saya di bulan Agustus adalah sebesar Rp1.100.000. Saya bersyukur sekali karena meskipun pemasukan bulanan dari Pak suami itu mengalami penurunan, tapi alhamdulillahnya saya dan keluarga saya masih bisa saving ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya sekarang ini saya sedang membuat kolom untuk bagian living ya teman-teman. Living itu adalah uang sehari-hari kita, uang untuk kita hidup, uang untuk segala kebutuhan kita dalam 1 bulan. Untuk budget living ini saya membagi kebutuhan saya ke 10 macam ya bun. Yang pertama adalah belanja bulanan. Di sini saya anggarkan belanja bulanan itu sebesar Rp350.000. Dan yang kedua adalah belanja mingguan. Belanja mingguan ini seperti belanja lauk, sayur, dan juga bumbu. Nah, untuk belanja mingguan ini saya anggarkan sebesar 500.000 ya teman-teman. Itu adalah untuk 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah pulsa dan internet. Untuk saya dan Pak suami, saya anggarkan sebesar 155.000. Dan yang keempat adalah listrik dan air. Listrik dan air ini karena kami menggunakan sumur, jadi otomatis air ikut ke listrik ya. Dan saya anggarkan sebesar Rp100.000. Sumur di sini maksudnya air sumur ya teman-teman, bukan PDAM. Dan yang kelima itu ada galon dan gas, saya anggarkan sebesar Rp50.000. Dan yang keenam itu ada iuran RT dan sosial, itu saya anggarkan sebesar Rp15.000. Dan kemudian untuk kebutuhan transportasi itu ada bensin, saya anggarkan di bulan ini adalah sebesar Rp200.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan selanjutnya ada pakan dan pasir kucing, karena saya memiliki 2 ekor kucing ya teman-teman di rumah, lucu-lucu gemuk-gemuk. Di sini saya menganggarkan sebesar Rp80.000. Dan yang kesembilan ada eating out. Eating out ini biasanya saya gunakan di saat saya sedang tidak enak badan untuk memasak ataupun sedang jenuh dalam memasak ya teman-teman. Biasalah ibu rumah tangga butuh hiburan. Eating out ini saya anggarkan sebesar Rp50.000. Dan yang terakhir ada skincare, saya tulis sekalian dengan belanja online ya teman-teman. Di sini saya anggarkan sebesar Rp150.000.
Dan total budget living di bulan Agustus ini adalah sebesar Rp1.650.000. Semoga cukup ya teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, insya Allah rezeki kita akan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada sedikit catatan kecil dari saya yang mungkin bisa meringankan keuangan keluarga untuk 1 bulan ke depan. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang pertama, sebagai istri biasakan memasak di rumah setiap hari. Hal ini bisa membantu mengurangi pengeluaran untuk makan ya teman-teman. Karena dengan memasak bisa membuat hidup kita lebih hemat. Dan yang kedua, berusaha mencari penghasilan tambahan, bisa dari jual tanaman, jual makanan, dan yang penting itu semua halal ya teman-teman. Dan jikalau kita sudah mendapatkan penghasilan tambahan, maka pisahkan laba yang didapat dan modal penjualannya, di mana laba tersebut bisa kita tabung, sedangkan modal penjualannya bisa kita putar kembali. Dan yang keempat, belilah sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jika kalian ingin membeli sesuatu yang diinginkan, jangan lupa untuk nabung dulu di sinking funds. Sinking funds ini bisa berasal dari uang sisa kita belanja maupun dari penghasilan tambahan kita sebagai istri ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau boleh tahu teman-teman pada punya usaha sampingan apa nih yang bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan untuk nabung di sinking funds? Sharing di kolom komentar ya teman-teman. Semoga apapun usaha teman-teman, baik yang online maupun offline, itu semua bisa cepat berkembang dan menghasilkan banyak keuntungan ya teman-teman. Juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Selain itu juga kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk mensisihkan sebagian harta kita untuk sedekah ya teman-teman, agar kita juga selalu bermanfaat bagi orang-orang. Semoga dengan sedekah kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan bisa mendapatkan kemudahan untuk keuangan maupun untuk hidup. Karena berapapun uang yang kamu sedekahkan, baik itu besar maupun kecil, Allah pasti akan melipat gandakannya. Jadi jangan takut miskin ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk halaman selanjutnya ini saya mau membuat sebuah kolom untuk penghasilan tambahan. Kolom ini berfungsi untuk mencatat semua penghasilan tambahan setiap harinya dalam periode 1 bulan. Kotak-kotak di sini saya buat seperti kalender di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi nanti kotak-kotak ini mau saya buat saya tulisin tanggal-tanggal sesuai dengan yang ada di kalender bulan Agustus 2022. Di sini saya membuat 7 kotak ke pinggir dan juga 5 kotak ke bawah ya teman-teman. Jadi totalnya itu ada 35 kotak. Nah, setelah kotak-kotaknya kita buat, selanjutnya kita tulis tanggal sesuai dengan kalender di bulan Agustus 2022 ya. Dan kita bisa mencatat pendapatan kita sehari-hari itu di setiap kotaknya ya. Jadi misalkan tanggal 1 dapat 150.000, maka ditulis di tanggal 1 itu kotak nomor 1 itu 150.000.
Begitupun selanjutnya. Kemudian di sini saya mau membuat tabel alokasi living, di mana tabel ini berfungsi untuk mencatat tanggal berapa saja dana living itu keluar di setiap kategorinya. Di budgeting ini saya tidak menggunakan tabel budget dan aktual ya, karena saya lebih suka dengan metode yang seperti ini. Alokasi living dicatat juga tanggal-tanggalnya, tidak hanya aktual budgetnya berapa saja gitu. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan budget bensin itu dia keluar di tanggal berapa saja. Jadi dalam sebulan itu kita mengeluarkan atau isi bensin berapa kali, dan dalam sebulan itu kita bisa tahu pengeluaran bensin kita berapa gitu teman-teman. Dan untuk di bagian atas ini, di bagian yang tidak terlalu panjang ke bawah, itu saya isi dengan belanja bulanan, pulsa dan internet, iuran RT dan sosial, listrik dan air, juga belanja online. Kenapa saya tulis mereka semua di bagian yang pendek ini? Hal ini karena untuk belanja bulanan, pulsa dan internet, iuran RT dan sosial, listrik dan air juga belanja online hanya dilakukan sekali di setiap bulannya. Sedangkan untuk yang di bagian bawah itu ada belanja mingguan, galon dan gas, pakan kucing, bensin, dan eating out. Ini semua karena belanja mingguan, galon dan gas, pakan kucing, bensin, dan eating out biasa dilakukan lebih dari 3 kali dalam sebulan. Jadi di kotak ini kita bisa menuliskan tanggal dan juga nominal yang kita keluarkan di setiap kategorinya. Oke teman-teman, saya rasa video ini sudah cukup ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video saya dan menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Semoga video saya ini bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.